Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para siswa SMA BBS kelas 10, kita teruskan pembahasan kita tentang vektor 3 dimensi. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menentukan koordinat vektor dimensi bidang, sekarang kita bahas koordinat titik vektor dimensi ruang, yaitu yang terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu X yang menghadap ke arah ke depan dan belakang, sumbu Y ke kanan dan ke kiri, dan sumbu Z ke atas dan ke bawah. Jadi kalau sumbu X ke depan ini positif, ke belakang negatif. Sumbu Y ke kanan positif, ke kiri negatif. Sementara sumbu Z ke atas positif, ke bawah negatif. Oke, ya. Di sini sudah ada koordinat kartesius vektor ruang. Baik, sekarang kita akan menentukan koordinat titik di dimensi ruang. Untuk titik A itu, titik A di sini ya. Titik A kita perhatikan, dia ada pada sumbu X berapa nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5, kita lihat titik A hanya berada pada sumbu X, sementara tidak bergerak terhadap sumbu Y dan sumbu Z ya. Jadi 5,0,0 itu untuk titik A. Sementara untuk titik B, kita tentukan titik B. Titik B posisinya di sini nih. Ya. Titik B di sini ya. Untuk memudahkannya, kita tarik garis dari titik B ini ke sumbu X. Nah, di sini ya. Kita hitung saja dari sini ke titik pusat di sini. Berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini 6, berikutnya untuk sumbu Y-nya kita tarik tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, di sini. Jadi 1, 2. Jadi 2. Sementara untuk sumbu Z-nya, jadi titik B ini tidak bergerak ke atas, jadi 0. Oke. Selanjutnya untuk titik C. Titik C itu bergerak terhadap sumbu Y saja, tidak terhadap sumbu X dan sumbu Z. Jadi sumbu X-nya tidak ada, berarti 0, dan sumbu Y-nya adalah berapa? 1, 2, 3. 3. Sementara untuk Z-nya tidak, jadi 0. Oke, jadi untuk sumbu Z-nya tidak ada, jadi koordinat titik C adalah 0,3,0. Untuk titik E di sini nih. Titik E di sini ya. Nampaknya untuk titik E itu bergerak terhadap sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Kita ambil dulu di sini perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y ya. Berarti kita tarik garis memotong tegak lurus sumbu X berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi X-nya itu 4, dan kita tarik garis memotong sumbu Y. Di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Lalu kita cek di sini dia bergerak juga terhadap sumbu Z ya. Untuk sumbu Z ini ya, kita ambil bantuan ini garis. Oke, di sini ya. Kita tarik garis di sini sampai itu. Oke, kemudian kita ambil tarik di sini. Oke. Oke ya. Oke,
Oke, kalau kita perhatikan ini sumbu sudah simetris ya, sehingga untuk titik E, sumbu Z-nya itu bergerak dua satuan ya. Oke, sementara untuk titik F di mana? Titik F itu di sini ya. Oke, titik F ya di sini dia juga bergerak terhadap sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Jadi kita tarik garis di sini dulu nih. Oke, ini kita pindahkan dulu. Oke, di sini titik koordinat F ya. Berarti ini nih. Kita cari, nah ini perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita tarik garis memotong sumbu X ya. Ini berapa nih? 1, 2. Jadi F itu 2, koma. Dan juga sumbu Y-nya adalah ke arah sini, jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,5, nah, untuk Z-nya kita ambil bantuan tadi seperti tadi lagi. Di sini oke. Kita taruh di sini di perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian garis yang berikutnya ini ya. Oke. Bagaimana kalau di sini? Oke, kalau di sini kan nampak tidak simetris ya. Jadi kita tarik garis di sini saja. Oke, ini kelihatan lebih baik ya, lebih simetris dibanding dengan sebelumnya. Jadi koordinatnya tadi 2,5, di sini kita hitung 1, 2, 3, 4. 2, min 4. Nah, kenapa min 4? Karena dia bergerak ke bawah dari sumbu Z. Oke, selanjutnya untuk titik G. Titik G di sini ya. Kita pindahkan dulu ini garis bantunya. Oke, untuk titik G itu di sini ya. Nah, sini sudah jelas titik G ya, perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya berarti di sini negatif 2, 1, 2. Negatif 2. Dan sumbu Y-nya di sini berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Negatif 2,4, dia kan titik G-nya tidak bergerak terhadap sumbu Z, sehingga 0. Oke, untuk titik H dia bergerak terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau kita perhatikan titik H di sini ya, kita lihat di sini perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya ada di sini ya. Oke, jadi untuk titik H itu kelanjutan dari titik G sebenarnya ya. Berapa tadi? Min 2. Oke, min 2, 4, kita hitung berapa titik H-nya di sini. Kita ambil bantuan di sini ya. Oke. Oke. Oke ya, jelas terlihat ya bahwa titik H itu pada sumbu Z yang bergerak dua satuan ke atas ya. Jadi 2. Oke. Ya, selanjutnya untuk titik I. Titik I mana titik I? Ini titik I di sini ya. Oke. Titik I kita cek di sini. Titik I itu ya perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya itu di sini nih. Titik I ya. Oke, berapa nih? Kita tarik garis sejajar dengan sumbu X di sini 1, 2, 3. Titik I-nya negatif 3.
Kemudian titik I-nya negatif 3. Kemudian titik sumbu Y-nya di sini berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi negatif 3,6, oke. Untuk titik I, koordinat titik I ya. Oke. Jadi kita tarik garis dulu sini. Oke. Oke, kelihatan untuk titik I itu bergerak ke bawah ya. Jadi titik itu min 3, 6, dan min 1. Oke, ya. Sudah jelas ya para siswa. Berikutnya kita akan menentukan apa ini? Vektor FH mana FH? FH. Oh ini F ya. Ini F dan H di sini. Oke. Kita tentukan FH. F H-nya di sini. Oke ya. Vektor FH ini adalah vektor posisi yang diperoleh dari vektor H dikurangi vektor F. Vektor H itu tadi sudah ada negatif 2, negatif 2, 4, 2. Kemudian vektor F min negatif 2, vektor F itu 2, 5, 4. Oh, bukan negatif 2. Maaf ya. 2, 5, 2, 5, negatif 4. Jadi kita cek kalau vektor H itu min 2, 4, 2. Vektor F itu adalah 2, 5, min 4. Ya sudah. Kita hitung hasilnya. Min 2 dikurangi 2 adalah negatif 4. Kemudian 4 dikurangi 5 adalah negatif 1. Dan 2 dikurangi min 4, jadi 2 tambah 4 adalah 6. Oke ya. Jadi jelas terlihat di situ bahwa vektor FH adalah min 4, min 1, 6. Oke ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya para siswa ya untuk menentukan titik koordinat di vektor dimensi ruang X, Y, Z ya. Selanjutnya adalah ya silakan bisa di screenshot atau langsung dipelajari saja videonya. Oke, silakan. Ini kalian kerjakan ada 10 nomor. Tentukan koordinat A, B, C, D, A, B, C, E, F, G, H, I, dan vektor SF dan BI. Ya, baik. Nanti segera dikumpulkan ke Bapak ya. Untuk sementara belajar menentukan koordinat titik pada dimensi ruang cukup sekian, dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya ini. Demikian, assalamualaikum.